Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Yulita dan teman saya Regia Sinta Amalia akan menjelaskan dan memberikan tutorial kepada kalian semua untuk membuat satu siklus akuntansi dari jurnal umum sampai dengan jurnal kembali dalam Excel. Nah, berikut ini merupakan soal kasus yang akan dibuatkan siklus akuntansinya. Nah, berdasarkan neraca tahun 2018, bengkel berkah yang dilampirkan, maka perlu dibuatkan siklus akuntansi tahun 2019 dari jurnal umum sampai jurnal kembali. Informasi transaksi pada tahun 2019 di bengkel berkah sebanyak 20 transaksi, mulai dari 5 Januari 2019 sampai 18 November 2019. Kemudian, ada informasi untuk jurnal penyesuaian pada tahun 2019 di bengkel berkah. Nah, bisa dilihat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat. Setelah kita membaca soal kasusnya, maka langkah yang pertama kita perlu membuat sheet kode akun. Nah, fungsi si kode akun ini untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya. Nah, sebelumnya kita isi terlebih dahulu. Nah, di bagian atas sudah ditulis bengkel berkah dan keterangannya, daftar kode akun. Selanjutnya kita tulis periode akuntansinya. Nah, untuk periode akuntansinya, kita menggunakan rumus seperti yang ada pada tampilan. Lalu, kalau sudah, kita klik enter. Maka akan muncul seperti ini. Setelah kode akun sudah dibuat, nah ini, karena sudah selesai dan balance, maka kita membuat menu home ini untuk mempermudah kita dalam merubah sheet-sheet yang ada di Excel. Selanjutnya yaitu membuat jurnal umum. Nah, berikut merupakan tampilan jurnal umum. Di sini bisa dilihat ada home sama print. Nah, bagian home ini terhubung dengan sheet home. Untuk bisa menyambungkannya diedit, lalu hubungkan dengan link sheet sebelumnya. Setelah itu di bagian atas ini ada informasi. Yang pertama informasi perusahaan, yang kedua informasi jurnal umum, yang ketiga informasi periode akuntansi. Untuk periode akuntansi diketik menggunakan rumus. Rumus yang digunakan seperti ini. Setelah itu, di sini ada bagian keterangan pengisian. Bagian ini opsional karena tidak terlalu penting. Kalau misalkan mau disamakan seperti ini, bagian, tanggalnya itu diisi dengan rumus sama dengan today, buka kurung, dan tutup kurung. Kalau jamnya diisi sama dengan now, buka kurung, dan tutup kurung. Nah, kalau sudah sama seperti ini kolomnya, maka kita, isi satu persatu dari, transaksi yang ada di sini. Nah, karena ini udah, nah, nanti bagian tanggal diisi manual. Untuk keterangannya, diisi manual juga. Kalau bukti transaksinya ada, bisa diisi. Kalau tidak ada, karena soal kasus ini tidak ada, maka dikosongkan. Lalu untuk pos akun juga diisi secara manual. Nah, kalau kode akunnya ini menggunakan menggunakan rumus. Rumus yang digunakan seperti ini, bisa dilihat. Nah, setelah itu mengisi debit kreditnya. Sampai, transaksi akhir sama diisinya seperti itu juga. Di sini kan ada DA. Nah, DA ini diperoleh dari kode akun. Caranya, bagian nomor akun sama nama akun diblok lalu diisi, DA atau bisa akun. Langkah-langkah dalam membuat neraca saldo, yaitu yang pertama membuat kode akun dan nama akun. Untuk kode akun dan nama akun, dari kode akun lalu disalin ke bagian sheet neraca saldo. Nah, untuk bagian transaksi dan saldo menggunakan rumus debit kredit, transaksi dan debit kredit saldo menggunakan rumus. Untuk rumus transaksi yang bagian debit, rumusnya seperti ini, lalu kemudian yang bagian kredit, rumusnya seperti ini, dan bagian saldo yang debit, rumusnya seperti ini, dan yang terakhir saldo, bagian kredit, rumusnya seperti ini. Setelah awal semuanya diisi, selanjutnya mengcopy rumus ke bawah sampai dengan ikhtisar laba rugi. Maka hasilnya, akan seperti ini. Nah, tampilan balance-nya sebesar Rp228.700.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Langkah pertama dalam membuat jurnal penyesuaian yaitu membuat tabel. Lalu setelah, dibuatkan tabel, maka kita perlu mengisi tanggal, nomor akun debit dan kredit. Untuk tanggalnya diisi secara manual, nomor akun debit, dan kredit juga sama diketik secara manual, nomor bukti dikosongkan karena dalam kasus tidak ada. Nah, untuk nama akun ini nanti menggunakan rumus. Jadi harus diisi nomor akun terlebih dahulu. Di sini tanggal untuk penyesuaian yang pertama. Nah, kita isi, lalu diisi nomor akunnya dan debit kreditnya. Setelah bagian nomor akun dipastikan dulu nomor akunnya sudah diisi. Nah, setelah mengisi nomor akun, maka dapat mengisi nama akun dengan menggunakan rumus. Ini rumus yang digunakan. Nah, untuk mengerjakan semua penyesuaian yang ada, sama caranya. Jadi tinggal di-copy lalu diteruskan sampai bawah.
Nanti hasilnya balance seperti ini. Kemudian kita membuat neraca lajur. Nah, untuk mengisi neraca lajur ini, dibuat tabel untuk neraca lajur seperti yang bisa dilihat teman-teman di layar, seperti ini. Nah, yang awalnya ini ada kode akun sama nama akun. Untuk kode akun dan nama akun ini, tinggal disalin aja dari kode akun yang udah dibuat. Kemudian mengisi saldo baik debit maupun kredit. Bagian ini kita isi dengan rumus atau disalin aja dari bagian sheet neraca saldo. Dari bagian ini disalin, lalu di-copy ke neraca lajur. Pilihannya dengan mempaste link. Lalu selanjutnya, jurnal penyesuaian. Baik debit maupun kredit menggunakan rumus. Rumus yang digunakan yaitu seperti tampilan layar, menggunakan sum if, dan kreditnya juga sama seperti yang ada. Nah, perlu diperhatikan, jadi akun jurnal penyesuaian, bagian nama akun, debit, dan kredit perlu dibuatkan nama di bagian pojok sini. Jadi diblok semuanya, baik nama akun, debit, kredit, ditulis dengan akun, underscore penyesuaian, lalu debit dan kredit juga sama, belakangnya dikasih underscore penyesuaian. Baru nanti bisa mengisi rumusnya. Nah, kalau udah, maka diisi di sini. Bisa dilihat hasil balance. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Baik debit maupun kredit diisi dengan rumus agar mempermudah. Rumusnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, bagian kredit ini. Lalu ditulis satu-satu, bagian atas terlebih dahulu, habis itu baru ditarik sampai bawah. Nanti akan muncul seperti ini dan hasilnya balance. Selanjutnya, rugi laba. Rugi laba ini berkaitan dengan akun-akun pendapatan dan beban-beban. Sama, baik debit maupun kredit diisi dengan rumus. Rumus yang digunakan yaitu if. Bisa dilihat di layar. Nah, bagian kredit ini. Jika sudah diisi bagian atasnya bisa ditarik sampai bawah. Bisa dilihat di sini hasilnya berbeda, memang beda. Nanti di sini ada selisih. Selisihnya sebesar 37.300.000. Caranya yang ini dari kredit jumlah yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan kita mau tahu ini laba atau kredit, di sini kita tulis dengan rumus seperti ini bisa dilihat. Nah, nanti akan mendeteksi apakah laba atau rugi dari hasil tersebut. Nah, hasilnya laba. Kemudian neraca, bagian neraca ini berkaitan dengan akun kas sampai dengan utang dan modal. Diisi dengan rumus baik debit dan kredit sama. Nah, ini rumusnya. Bagian debit. Untuk kreditnya rumusnya seperti ini. Jika sudah diisi di atas, maka tinggal ditarik sampai bawah. Bisa dilihat di sini untuk hasilnya nggak sama, maka perlu dicari selisih agar sama. Nah, baru sama. Setelah selesai membuat neraca lajur dan hasil total semuanya balance, maka kita perlu membuat laporan keuangan perusahaan. Nah, kita buat sheet baru, ditulis dengan nama laporan keuangan. Nah, seperti ini untuk format laporan keuangan yang digunakan untuk bengkel berkah. Seperti ini laporan laba ruginya, ini laporan posisi perubahan modal, dan yang ini neraca atau laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, untuk pendapatannya ini ada 2 akun yang terkait dengan pendapatan di bengkel berkah ini, yaitu pendapatan bengkel dan pendapatan lain-lain. Untuk pengisiannya diisi dari neraca lajur yang dilihat dari bagian rugi laba di bagian sini. Lalu disalin satu persatu dari sini disalin kemudian dipindahkan di sini, lalu paste link. Nah, yang beban juga sama dari neraca lajur bagian laba rugi, kemudian di-copy dan di sini dipaste. Untuk pastenya ambil paste link. Nah, jika sudah kita jumlahkan untuk pendapatannya, ketemu segini, hasilnya 3.700, untuk total bebannya 3.400. Kemudian laba atau rugi sebesar 37.300 hasil dari total pendapatan dikurangi total beban, maka ketemu laba sebesar 37.300. Selanjutnya laporan perubahan modal yaitu berkaitan dengan modal, price, dan laba. Nah, yang pertama kita masukkan modal pada tahun lalu yang bisa dilihat dari neraca lajur bagian sini. Bagian neraca itu sebesar 104 juta di-copy. Ini bagian ini di-copy, lalu dipindahkan dan pilih paste link. Nah, untuk yang ini juga price-nya juga dari sini disalin. Kemudian paste link. Nah, ini laba dikurang price hasilnya 35.300. Maka modal Tuan Joko pada tahun 2019 sebesar Rp139.300.000 yang diperoleh dari 104 juta
ditambah 35.300. Berikutnya laporan keuangan yang dibuat yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Di bagian kiri ada akun-akun yang berkaitan dengan aktiva, di sini aktiva lancar dan tetap, sedangkan di bagian kanan ada utang dan modal. Nah, untuk aktiva lancarnya kita bisa lihat dari neraca lajur, bagian neraca. Nah, dari sini kita salin nama akun dan nominalnya. Kemudian kita pindahkan di sini, lalu paste link. Setelah itu dijumlahkan untuk mengetahui jumlah aktiva lancar. Selanjutnya aktiva tetap, sama dari neraca lajur. Nah, dijumlahkan seluruh aktiva tetapnya, maka ketemu seperti ini menggunakan sum. Nah, bagian total aktiva juga menggunakan sum dari jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tetap. Kemudian kita ke bagian utang dan modal. Utang dan modal juga berasal dari neraca lajur, bagian neraca. Kita pindahkan lalu paste link. Utang jangka panjang yang nggak ada, selanjutnya kita ke modal. Untuk modal di bagian neraca ini diperoleh dari laporan perubahan modal, karena sudah berubah modalnya. Nah, lalu total pasifa dijumlahkan dari modal ditambah utangnya. Maka ketemulah hasil 165.300. Jadi bisa dipastikan bahwa antara aktiva dengan pasifa sama. Selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Untuk nama akun dan nominal debit dan kredit itu didapat dari sheet neraca lajur bagian rugi laba. Dari bagian sini yaitu dipaste linkkan pada bagian jurnal penutup menghasilkan seperti ini. Untuk di bagian akhir kita menjumlahkan untuk bagian debit dan kredit yaitu dengan rumus sum. Didapat hasil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat buku besar setelah penyesuaian. Untuk langkah membuat buku besar setelah penyesuaian itu sama dengan langkah membuat buku besar sebelum penyesuaian. Didapatkan hasil seperti ini. Kemudian membuat neraca setelah penyesuaian dan penutupan. Neraca setelah penyesuaian dan penutupan untuk langkahnya yaitu untuk nama akun dan kode akun itu didapatkan dari sheet kode akun di awal dari sheet kode akun berikut ini. Neraca setelah penyesuaian dan penutupan untuk langkahnya yaitu untuk nama akun dan kode akun itu didapatkan dari sheet kode akun di awal dari sheet kode akun berikut ini. Copy paste kemudian ditaruh pada neraca setelah penyesuaian dan penutupan. Berikut untuk hasilnya. Kemudian untuk nominal pada akun debit dan kredit itu didapatkan dari sheet buku besar setelah penyesuaian. Pada bagian ini. Kemudian copy paste, kemudian ditaruh pada neraca setelah penyesuaian dan penutupan. Berikut untuk hasilnya. Kemudian untuk nominal pada akun debit dan kredit itu didapatkan dari sheet buku besar setelah penyesuaian. Pada bagian ini. Kemudian rumus berikut. Didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk bagian debit kredit bagian saldo itu dengan rumus berikut. Didapatkan hasil seperti ini. Kemudian di akhir itu jangan lupa untuk menjumlahkan bagian debit dan kredit dengan rumus sum. Berikut ini. Selanjutnya yaitu membuat jurnal kembali. Akun yang dicatat pada jurnal kembali yaitu akun utang gaji dan yang berada di debit dan akun beban gaji yang berada di kredit dengan masing-masing nominal sebesar 7 juta. Didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian di akhir jangan lupa untuk menjumlahkan dengan rumus sum. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.